Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya di dalam channel Adri Voice. Pada kesempatan ini kita akan melakukan sebuah pelatihan tutorial online secara berseri bagaimana kita membangun dan mengassembly konten pembelajaran online dengan menggunakan Learning Management System Moodle. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, untuk bahan prakteknya saya akan mensimulasikan dengan menggunakan Learning Management System e-learning versi 2 Universitas Negeri Padang agar menjadi tampak lebih aplikatif penggunaannya di lingkungan perguruan tinggi. Pada training ini kita akan lakukan from zero to hero, mulai dari settingan awal paling sederhana terhadap sebuah kursus atau perkuliahan sampai nanti mengembangkan konten untuk ditempatkan di dalam perkuliahan itu. Teman-teman, tutorial kita kali ini merupakan tutorial berseri. Dan pada session pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan konfigurasi awal terhadap mata kuliah daring yang akan kita lakukan. Selamat mengikuti, semoga Anda bisa mempelajarinya dengan lebih baik dan mempraktekannya sehingga kemudian Anda bisa menggunakan Learning Management System Moodle secara maksimal untuk menunjang profesi sebagai tenaga pendidik. Selamat mengikuti dan semoga berhasil. Satu pesan saya, jika ada hal-hal yang rasanya Anda sukai dari channel ini, jangan lupa untuk like. Lalu kemudian berikanlah komentar yang membangun, agar kemudian dari komentar-komentar yang Anda berikan, saya bisa mengembangkan konten-konten yang lebih baik, yang kemudian dapat bermanfaat untuk Anda semua. Dan yang lebih penting adalah jangan lupa untuk subscribe, karena dengan Anda subscribe, Anda akan memperoleh pemberitahuan pertama. Anda lah yang akan pertama mendapatkan informasi notifikasi setiap kali ada video baru tayang di channel ini. Ingat, apalagi konten yang kita pelajari hari ini adalah konten berseri, maka jangan Anda sampai ketinggalan hanya gara-gara tidak melakukan subscribe. Terima kasih, selamat mengikuti. Selamat datang teman-teman semuanya. Di dalam tutorial kali ini kita akan mencoba untuk bagaimana menyusun sebuah konten e-learning, atau boleh kita katakan mengassembling konten di e-learning mulai dari nol dengan berbasiskan Learning Management System Moodle. Nah, pada kesempatan ini saya mensimulasikannya dengan menggunakan e-learning Universitas Negeri Padang versi 2. Nah, pada kesempatan ini saudara-saudara, kita akan mencoba bagaimana melakukan konfigurasi dari nol untuk sebuah sistem pembelajaran online dengan memanfaatkan LMS Moodle. Dan Moodle pada kesempatan ini kita menggunakan versi 37 atau 38 yang digunakan di LMS Universitas Negeri Padang versi 2. Nah, ini tampilan halaman utama, maka kemudian untuk memulai kita harus login. Jadi kita klik tombol login, lalu kemudian karena sistem e-learning ini sudah terintegrasi dengan sistem portal, maka pada portal masing-masing dosen itu memiliki hak akses login dengan menggunakan kode dosen dan password. Maka kita sudah menerapkan dengan sistem single akun, maka akun yang sama digunakan untuk mengakses e-learning.
Saya kebetulan memiliki kode dosen 5320 dengan password yang sudah saya ubah dari password defaultnya, dan pada kesempatan ini kebetulan ini sudah disimpan di web browser sehingga saya tinggal login. Nah, pertama saya klik tombol login untuk masuk. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi salah satu mata kuliah yang saya bina di semester Juli-Desember 2020. Mata kuliah yang akan kita simulasikan adalah mata kuliah yang muncul di semester Juli-Desember, yang mana ini bisa kita lihat mata kuliah yang ditawarkan di Juli-Desember 2020, seperti ada mata kuliah analisis dan perancang perangkat lunak, lalu kemudian komunikasi data ada 2 kelas, lalu kemudian sistem operasi 2 kelas, serta pengantar coding sebanyak 4 kelas. Nah, pada kesempatan ini kita akan mensimulasikannya dengan mata kuliah sistem operasi pada kode seksi 2020 semester 1 atau semester ganjil. 076 ini adalah kode program studi, dan 0026 adalah kode seksi mata kuliahnya. Dengan kode mata kuliahnya adalah TIK 1.613305 sistem operasi. Nah, maka mata kuliah ini kita klik. Pada saat kita masuk ke ruangan mata kuliah di dalam course ini, sistem operasi, kita masih mendapatkan situasi halaman yang kosong. Maka langkah awal yang kita lakukan adalah tentu mengkonfigurasi mata kuliah ini. Nah, untuk melakukan konfigurasi, maka kita aktifkan edit setting dalam mata kuliah, karena mengedit setting ini adalah kewenangan dosen untuk mengatur bagaimana treatment perkuliahan dilakukan. Nah, sebagai gambaran saudara-saudara, di edit setting ini konfigurasi awal kita atur sedemikian rupa untuk menyesuaikan agenda perkuliahan online ini sesuai dengan jadwal perkuliahan yang diatur di portal akademik. Maka kita klik kanan. Saya lebih cenderung untuk membuka dengan klik kanan karena biar navigasi dari halaman sebelumnya tidak ketinggalan. Jadi kita open di tab yang baru, lalu kemudian kita masuk ke tab yang baru dan kita dapatkan course full name-nya adalah sesuai dengan kode seksi yang ditawarkan, di mana saudara-saudara kode seksinya adalah 2020 dan seterusnya. Ya, dengan jadwalnya adalah hari Selasa. Jadi kita lihat di sini hari Selasa jam 9.41 sampai jam 12.20. Berarti mata kuliah ini 3 SKS. Course short name-nya adalah identitas dari kode seksi plus kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya sistem operasi. Keduanya ini adalah penamaan yang harus ada di dalam data informasi mata kuliah, dan ini merupakan hasil sinkronisasi dengan portal akademik Universitas Negeri Padang. Lalu kemudian course kategorinya adalah pada semester Juli-Desember 2020 dengan course visibility adalah show, artinya mata kuliah ini diperlihatkan, ya, bisa dilihat oleh mahasiswa pada saat mereka login. Kalau di setting hide, maka kemudian mata kuliah ini tidak muncul di halaman mahasiswa. Nah, berdasarkan peraturan akademik di Universitas Negeri Padang, maka semester baru Juli-Desember 2020 ini itu dimulai pada tanggal 24 Agustus kalau saya tidak salah, pada hari Senin. Kita lihat di kalender, ya, bulan Agustus itu 24 hari Senin, ya. Karena mata kuliah ini hari Selasa, maka kemudian kita setting menjadi tanggal 25 bulan Agustus tahun 2020
Lalu kemudian course end date-nya tidak kita aktifkan karena kita akan mengkalkulasikannya dengan bagan mingguan nantinya. Jadi kita biarkan calculate the end date from the number of section. Jadi nanti hari akhir adalah sesuai dengan hari akhir dari jumlah pertemuan perkuliahan. Nah, lalu kemudian saudara-saudara kita masuk ke course summary. Nah, di course summary ini sama seperti tegur sapa awal yang kita berikan kepada mahasiswa, yang nantinya itu akan muncul di dashboard mahasiswa seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah tampilan yang muncul di dashboard mahasiswa dengan jadwal perkuliahan dan sebagainya. Maka kemudian ini kita setting, misalnya kita tambahkan dahulu dengan kode seksi, gitu ya. Kemudian kita biarkan sampai di sini. Lalu kemudian di bawahnya kita tambah dengan kode mata kuliah, yaitu TIK 3305. Lalu kemudian nama mata kuliah kita jadikan sistem operasi, lalu kemudian jadwal kuliah adalah pada hari Selasa. Nah, baru kemudian ini kita rapikan sedikit, walaupun tidak akan rapi karena ini bukan sebuah word processor yang memiliki ruler yang bisa kita gunakan, gitu ya. Oke. Lalu kemudian di atasnya kita tambahkan kalimat barangkali sapaan kepada mahasiswa, gitu ya. Kita tambahkan selamat datang pada sistem pembelajaran daring, ya, mata kuliah sistem operasi. Kita biarkan saja seperti itu. Mungkin ada baiknya kita tambahkan sapaan sedikit mahasiswa sekalian, ya, koma, selamat datang pada pembelajaran sistem operasi. Nah, ini kita enter. Lalu kemudian baris paragraf ini kita setting ukuran paragrafnya pada heading medium, artinya dia tampil agak lebih besar. Lalu kemudian ini kita boldkan, dan ini juga kita boldkan, ya. Lalu kemudian ini kita boldkan, dan ini kita boldkan, ya. Lalu kemudian di penghujung kita tambahkan selamat mengikuti perkuliahan daring semester semester Juli Desember 2020, ya. Kemudian ini kita setting dengan heading small, gitu. Kita kasih bold juga lah, gitu ya, biar agak lebih kentara, gitu ya. Lalu kemudian course image. Nah, course image ini adalah merupakan thumbnail yang akan muncul nanti di sini kayak gini, ya. Jadi thumbnail ini kita ambil, gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan add file. Kalau umpamanya filenya udah pernah diupload, ya kita tinggal ambil saja dari dokumen yang pernah diupload. Kalau belum, ya silahkan diupload. Anda boleh cari ukuran filenya yang tersedia. Nah, saat ini saya memiliki file di sini, maka saya ambil saja file yang tersedia ini. Lalu kemudian saya ambil, saya masukkan. Nah, pada saat ini otomatis kita sudah memiliki semacam welcome screen untuk mahasiswa. Lalu kemudian untuk course format sebenarnya cukup banyak pilihan yang bisa kita buat. Yang pertama adalah single activity format. Maka kalau kita pilih single activity format, maka isi dari konten e-learning ini bersifat aktivitas tunggal.
Yang kedua adalah social format, maka tampilannya nanti itu mirip seperti kayak media sosial gitu ya. Dan yang ketiga adalah format topik. Ini andai kata dalam satu semester itu kita mengajar dengan 8 topik materi. Seperti di dalam mata kuliah ini saya mengajarnya di dalam 8 topik mata kuliah materi, maka kemudian saya susun menjadi 8 bagan gitu ya. Hanya saja dia tidak mengikuti proses bagan mingguan, tapi bagan topik, sehingga kalau ada satu topik itu harus dituntaskan oleh mahasiswa dalam 2 minggu, maka nanti kita setting apa saja yang akan dikerjakan oleh mahasiswa pada minggu pertama dan apa yang akan dikerjakan oleh mahasiswa di minggu kedua. Tapi itu nanti kita setting di pengaturan aktivitas, sesuaikan dengan kalender akademik. Namun cara termudah sebenarnya adalah kita ambil di weekly format, dimana kalau kita pilih weekly format, maka bagan itu nanti sudah muncul dalam bentuk format mingguan. Jadi mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Nah, di UNP saudara-saudara, selama ini bagan mingguan itu berlangsung kurang lebih 18 minggu. Kenapa 18 minggu? Karena perkuliahan tatap muka dan ujian mid semester itu adalah 16 minggu. Jadi di dalam 16 minggu itu tatap mukanya adalah 15 kali dan satu ujian mid semester atau ujian tengah semester. Setelah itu biasanya di penghujung semester itu ada minggu tenang 1 minggu, baru kemudian ujian akhir semester, makanya kemudian menjadi 18 minggu, bahkan jadi 19 minggu ketika ujian akhir semester itu dikaitkan dengan mata kuliah umum. Jadi biasanya ujian akhir semester itu berlangsung 2 minggu, di mana minggu pertama adalah ujian bidang studi, program studi, lalu kemudian minggu kedua adalah ujian mata kuliah universitas atau MKU gitu ya. Lalu kemudian format yang kedua yang kita atur adalah masalah hidden section. Nah, di hidden section kita bisa desainnya dalam 2 pilihan. Yang pertama, hidden section are sound in collapse form. Jadi dia ditampilkan dalam bentuk drop down yang bisa di-collapse sehingga bisa dibuka tutup. Yang kedua bisa hidden section are completely invisible, yaitu hidden sectionnya memang di-invisible-kan. Nah, dalam hal ini kita setting pada pilihan pertama, hidden section are show in collapse form, dalam bentuk menu yang bisa diatur gitu ya. Course layoutnya adalah show all section on one page atau show one section per page. Nah, kita bisa setting pilihan ini. Nanti kita uji coba. Untuk sementara kita bikin dulu show all section on one page. Jadi semua section muncul dalam satu page. Awal secara general sudah selesai kita lakukan. Lalu kemudian selanjutnya kita lakukan settingan yang kedua, yaitu description sudah selesai juga. Ini kita tutup. Course format sudah selesai. Maka selanjutnya yang sudah selesai kita tutup, kita buka adalah appearance, tampilan. Nah, di dalam tampilan ini andai kata kita sudah menginstalkan bahasa package bahasa di dalam Moodle, misalnya berbahasa Indonesia, kita bisa men-settingnya untuk di force menjadi bahasa Indonesia. Tapi karena ini masih original, bahasa yang digunakan adalah bawaan dari Moodle, yaitu English ya. Jadi kita pilih pun English, dia akan tetap muncul English. Lalu kemudian number of announcement. Number of announcement ini adalah jumlah dari pemberitahuan yang akan muncul di halaman course yang akan dilihat oleh mahasiswa di header mata kuliah gitu ya. Maka di sini berapa banyak sih pengumuman yang kita setting? Kalau saya cenderung cukup hanya sampai 2 atau 3 pengumuman, karena biasanya pengumuman itu yang pertama adalah semacam reminder untuk mahasiswa terkait dengan aktivitasnya minggu depan. Lalu kemudian yang kedua adalah reminder terkait dengan aktivitas tugas yang sudah diberikan di minggu lalu tapi harus dikumpulkan minggu ini, atau informasi lainnya. Jadi maksimal kemudian saya setting menjadi 3. Karena terlalu banyak announcement, pemberitahuan kepada mahasiswa nanti justru juga kurang bagus. Lalu berikutnya adalah show gradebook to student. Apakah mahasiswa nanti bisa melihat gradebooknya?
Ya, kalau di era digital ini rasanya udah waktunya kita untuk transparan masalah penilaian kepada mahasiswa, maka kita setting menjadi yes. Kalau no, maka gradebook tidak bisa dilihat oleh mahasiswa. Lalu kemudian show activity report, ya saya akan setting menjadi yes, artinya aktivitas mahasiswa itu bisa dilihat apakah dia sudah selesai atau tidak. Nah, masalah selesai nanti ada bagian berikutnya yang kita setting untuk memastikan bahwa masih ketuntasan atau completedness dari pekerjaan mahasiswa itu bisa kita tracking. Nah, untuk appearance saya rasa sudah cukup kita setting demikian. Lalu berikutnya adalah file dan upload. Nah, di dalam file dan upload, maka kemudian kita setting ukuran filenya maksimal, sesuai dengan batas maksimal saja 50 MB, karena akan ada kemungkinan video yang kita upload dengan ukuran 50 MB itu. Lalu kemudian berikutnya adalah completion tracking. Nah, completion tracking ini artinya teman-teman, saudara semua, ini adalah settingan yang kita gunakan apakah nanti seorang mahasiswa ketika dia sudah menyelesaikan suatu pekerjaannya, maka kemudian dia udah selesai atau tidak itu bisa di tracking. Jadi informasi completion ini nanti bisa kita setting untuk setiap aktivitas yang kita berikan, apakah nanti aktivitasnya assignment, penugasan, video conference ataupun kuis. Maka kemudian dia tuntas atau tidaknya nanti akan muncul settingan informasi untuk mahasiswa, karena tidak sedikit kemudian kadangkala mahasiswa sudah menyelesaikan tugas tapi lupa mensubmit, jadi statusnya masih draft. Maka dengan completion tracking si mahasiswa tahu bahwa dia udah komplit atau tidak. Nah, sehingga kemudian dia bisa buka lagi tugas itu, ternyata saya belum melakukan submitting, saya baru hanya menyimpan dari tugas. Kuis juga demikian, walaupun dia sudah selesai menjawab, kalau dia tidak submit maka otomatis nanti jawabannya itu menjadi draft dan informasinya dia masih tetap berada di dalam kondisi progress, ya, proses progress gitu ya. Oke, itu fungsi dari completion tracking. Maka saya akan setting menjadi yes agar nanti kita bisa mengkonfigurasi di aktivitas untuk menambahkan tracking terhadap ketuntasan belajar mahasiswa. Lalu kemudian grup. Nah, grup ini saudara-saudara kita bisa setting kepada yes kalau sekiranya di dalam sistem akademik teman-teman yang lain itu kode seksi mata kuliah itu tidak menjadi satu course di dalam perkuliahan daringnya. Maksudnya seperti ini, kalau di UNP setiap kode seksi ditawarkan menjadi satu course. Jadi kalau saya sebagai dosen memiliki mata kuliah sistem operasi paralel 2 kelas, maka nanti di sini akan muncul menjadi 2 course. Tetapi metode yang lain adalah course itu tetap ditawarkan hanya satu course, yaitu mata kuliah sistem operasi. Tapi nanti kode seksi yang ditawarkan itu berada di dalam grup. Nah, kedua-duanya ada kelemahan, ada kelebihan. Kalau pola yang pertama one course, one section, one course, satu kode seksi mata kuliah langsung menjadi satu course di modelnya, itu masalah manajemen mahasiswa itu integrasinya dengan portal akademik menjadi sangat mudah gitu ya, karena kita tidak men-setting elemen di dalam komponen mata kuliah, tapi kita hanya men-setting komponen-komponen utama yang ada di tabel mata kuliah. Nah, sedangkan kalau kelemahannya adalah otomatis kalau ada dosen memiliki 2 atau 3 kelas paralel dengan mata kuliah yang sama, maka dia harus melakukan pengisian konten sebanyak 2 atau 3 kali. Ya, strateginya sih sederhana, kita tuntaskan dulu konten, kita assembling dulu untuk konten satu semester, satu kode seksi, lalu kemudian itu yang kita backup dan kita duplikasi ke konten seksi yang lain. Nah, itu metode solusi yang bisa ditawarkan. Sedangkan pola yang kedua yaitu one course multiple section, dalam satu mata kuliah tapi kemudian ada sejumlah seksi di dalamnya. Artinya apa, saudara-saudara, teman-teman? Saya memiliki satu mata kuliah sistem operasi, dia terdiri dari 2 kode seksi, ya, berarti ada 2 kelas paralel. Tapi saya hanya cukup men-setting satu konten, yaitu mata kuliah sistem operasi. Maka kode seksi mata kuliah tadi itu masuk dia ke dalam grup gitu. Jadi saya bagi menjadi separate group, maka kode seksi yang 026 satu seksi, satu grup, dan 027 satu grup.
tapi mereka berada di dalam satu mata kuliah yang sama. Nah, kebetulan teman-teman di UNP itu yang berlaku adalah pola yang pertama tadi, bahwa satu kelas langsung menjadi satu course. Oleh sebab itu, bahagian grup ini tidak kita kutak-atik ya. Jadi kita biarkan saja. Tapi kalau teman-teman ingin men-settingnya, nanti kalau kebetulan di kampusnya beda kejadiannya, ya boleh disetting. Role renaming, kita hanya ini fasilitas untuk main-main aja sebenarnya ini, hanya untuk ya mengganti istilah, misalnya dari teacher itu kita ubah menjadi dosen, lalu non-editing teacher itu misalnya kita ganti menjadi asisten dosen, gitu ya. Setelah itu untuk student itu kita ganti menjadi mahasiswa, dan guys itu kita ganti menjadi tamu. Nah, lalu kemudian setelah itu sebentar di description, oke, udah. Oh ya, kalau Anda pertama kali login, ini karena kebetulan saya udah login, nanti di bawah ini akan ada pilihan untuk tampilan text editornya. Bawaannya adalah Moodle format. Karena dalam Moodle format maka text editor ini tidak muncul. Jadi nanti Anda setting dulu dia menjadi HTML supaya editing HTML seperti ini muncul ya, text editor seperti ini muncul. Itu mungkin untuk description sebagai tambahan. Nah, kalau udah selesai maka kita save and display. Ya. Nah, setelah itu saudara-saudara, ketika kita udah melakukan pensettingan, maka kita udah berada di dalam bagan mingguan. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal mengaktifkan untuk mengatur bagan mingguan itu dengan Tune Editing On. Maka pada saat ini kita aktifkan Tune Editing On-nya, lalu kita tambahkan Add Weeks ya. Nah, sebenarnya saudara-saudara di bagian kuliah ini hanya sebatas pengantar. Jadi kita ganti dulu dengan pengantar perkuliahan daring sistem operasi gitu ya. Jadi nanti di sini segala hal informasi pengantar mata kuliah kita sampaikan, termasuk metodologi pembelajaran dan lain sebagainya. RPS, rencana perkuliahan semester, ya kontrak perkuliahan, semacam video sapaan yang diberikan oleh dosen kita tempatkan di bagian pengantar perkuliahan daring ini. Lalu kemudian baru kita tambahkan Add Weeks. Nah, Add Week kita tambahkan nanti bagan mingguannya adalah sebanyak 18 minggu. Kenapa 18? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa di sana akan terdapat 16 kali pertemuan tatap muka. Dalam hal ini tentu daring juga gitu ya. Jadi di dalam 16 itu 15 kali pertemuan adalah perkuliahan, lalu 1 kali pertemuan itu adalah ujian mid semester. Setelah itu minggu tenang 1 minggu dan baru ujian akhir semester. Jadi kita setting jadi 18 minggu. Kita tambahkan 18 minggu. Nah, maka dengan demikian kita bisa langsung tahu kapan perkuliahan dimulai dan kapan berakhir. Maka perkuliahan ini akan dimulai pada tanggal 25 Agustus pada minggu pertama 25 hari Selasa sampai hari Senin 31 Agustus, dan perkuliahan itu akan berakhir nanti pada tanggal 22 Desember sampai 28 Desember. Berarti mahasiswa akan ujian di dalam minggu ini, dan akan ada perubahan ini karena tanggal 25 Desember itu kita ada liburan Natal, dan kemudian juga ada cuti bersama Idul Fitri yang dipindah ke akhir Desember gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi akan ada sedikit perubahan, tapi tidak ada masalah, ini nanti kita setting belakangan. Karena kalau bagan mingguan ini kita ingin hapus, kita tinggal delete week, udah selesai. Nah teman-teman, itu barangkali tutorial pertama kita pada saat ini, bagaimana kita melakukan konfigurasi dan pensettingan terhadap mata kuliah yang kita bina di e-learning berbasiskan Moodle. Dan sekarang kita matikan dulu editingnya ya, dan inilah tampilan bagan mingguan yang nanti akan dilihat oleh mahasiswa. Oh ya, tadi kita coba di edit setting ada satu masalah appearance tadi, kalau saya tidak salah kita ingin coba, ini kita udah ada bagan 16 minggu. Tadi kita setting di mana tadi ya? Nah, ini
di cursor format tadi kita setting menjadi hidden section. Oke, ini course layoutnya show all section on one page. Sekarang kita coba setting menjadi show one section per page. Kita save and display. Ya, nah di sini belum kelihatan perubahannya ya. Jadi masih tetap, karena pada saat ini konten belum kita isi. Nanti setelah kita isi baru akan nampak bahwa yang muncul itu hanya bagan mingguan seperti ini. Baru kemudian setelah diklik dia akan berisi. Tapi kalau umpamanya settingan tadi kita biarkan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini misalnya kode seksi 028, maka kemudian seluruh konten muncul semuanya di sini sampai akhir semester gitu. Jadi kontennya tidak dikolaps. Nah, kita cobakan simulasi di sini saja. Kita coba edit ya, edit setting. Lalu kemudian saya setting ini menjadi course formatnya adalah show all section, one section per page. Saya coba save and display. Kita lihat hasilnya. Pengantar perkuliahan. Ini kita lihat nih, pretest sistem operasi. Jadi hanya header konten yang muncul. Ini pengantar aktivitasnya tidak muncul gitu ya. Maka aktivitasnya baru akan muncul ketika kita klik. Jadi yang muncul di sini adalah konten yang ada di bagian pengantar yang kita berikan kayak gini. Pretest sistem operasi hanya ini. Maka seperti apa isi dari pretest, kita klik baru kemudian dia menjadi satu page, kelihatan isinya. Inilah isi pretestnya ya. Lalu kemudian materi pengantar sistem operasi kita biarkan seperti ini. Lalu kita klik. Nah, baru isi dari pengantar materi pertama, pengantar sistem operasi itu lengkap mulai dari absensi online, lalu kemudian materi pengantarnya, slide presentasi, video pendukung, bacaan pendukung, sampai tugas dan latihan dan sebagainya. Nah, kalau di dalam format pertama tadi maka otomatis semuanya muncul gitu ya. Tapi dengan format kedua ini menjadikan mahasiswa menjadi lebih, tampilan halaman itu menjadi lebih simple ya. Jadi betul-betul mahasiswa itu fokus untuk masuk ke bagian kontennya, baru dia temukan isi lengkap dari bagan mingguan itu. Nah, itu kira-kira teman-teman yang berbahagia, settingan yang bisa kita lakukan. Mau seperti apa settingan yang akan digunakan, maka sepenuhnya ada di tangan Anda untuk memutuskan gitu ya. Mau pakai sistem one page one section atau menampilkan semua section sebagai konten e-learning lengkap untuk seluruh bagan mingguan, yang pada akhirnya ya otomatis navigasi mahasiswa akan menjadi sangat panjang untuk itu ya. Oke teman-teman yang berbahagia, itu mungkin tutorial kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Ingat jangan lupa untuk untuk selalu like, komen, karena nanti komen yang akan Anda berikan akan saya baca, lalu kemudian akan saya tanggapi. Mungkin komen yang Anda berikan itu akan menjadi ide untuk tutorial berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Ingat, karena dengan Anda subscribe, Anda akan mendapatkan pemberitahuan pertama. Anda lah orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi tentang adanya tutorial baru yang diupload di channel ini. Ingat, subscribe itu gratis, Anda tidak perlu bayar. Maka dengan Anda subscribe, Anda ikut membantu saya untuk lebih kreatif di dalam mengembangkan konten-konten yang ada di channel ini. Sampai ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Ingat, ini adalah tutorial berseri. Jangan lupa untuk menunggu episode-episode berikutnya, sehingga pada akhirnya Anda menjadi mahir dan bisa maksimal menggunakan Learning Management System Model itu sebagai penunjang untuk pembelajaran daring dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.